Dan gak cuma itu saja, dia juga langsung menusukkan pisau di leher serta badannya Myrna sebanyak 10 kali. Dan matilah Myrna saat itu juga. Gila, sadis banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, ketemu lagi dengan saya Lut Harel. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Seperti biasa, aku akan membahas satu kasus kriminal. Untuk kali ini, aku akan membahas kasus menantu bunuh mertua di Kendari, Sulawesi Tenggara yang cukup viral kemarin. Yang mana si menantu yang bernama Novi ini menyewa seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi ibu mertuanya sendiri. Oke, mari kita bahas kasus ini dalam segmen Desus, Delik Kasus. Diceritakan pada 7 April 2024, Myrna, 51 tahun, ibu mertua Novi, dibawa ke RSUD Kendari setelah mendapatkan 10 tikaman di leher dan badannya dari seorang pria yang tidak dikenal yang diduga begal saat mereka sedang bepergian untuk belanja keperluan lebaran. Karena memang saat itu berarti 3 hari menjelang lebaran. Akibat banyaknya luka yang beliau terima, akhirnya Myrna pun meregang nyawa. Tentu saja ini cerita versi Novi lur, yang ternyata hanya rekayasanya saja. Seperti apa kejadian yang sebenarnya, dan apa alasan yang membuat Novi ini tega menghabisi ibu mertuanya sendiri? Nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita bahas latar belakang Novi atau si pelaku dulu. Check it out. Novi Damayanti lahir di Jakarta pada tanggal 7 November 1999. Yang berarti usianya sekarang menginjak 24 tahun. Novi ini bekerja sebagai karyawan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan atau SPBN di Lalupu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Novi adalah mahasiswi lulusan Universitas Halu Oleo atau UHO, Fakultas FIB Sastra Inggris Angkatan 2020. Jadi dia termasuk orang berpendidikan lah. Dia memutuskan menikah dengan pasangannya yang berinisial IR pada tahun 2022. Tapi ternyata perjalanan mereka menuju pernikahan sebenarnya nggak lancar-lancar saja lur. Banyak kendala yang mereka hadapi, diantaranya yaitu tidak direstui hubungan mereka oleh Myrna, ibu dari calon suaminya. Myrna menganggap kalau IR belum siap untuk membangun rumah tangga, karena keuangannya masih belum mencukupi. Ya maklum saja karena saat itu IR hanya berstatus sebagai pekerja honorer di Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun karena Novi sudah terlanjur cinta, sehingga dia tidak memandang status pekerjaan pasangannya. Akhirnya dia tetap kekeh untuk serius dengan IR. Dia pun berusaha meyakinkan keluarga IR kalau soal materi itu mah bisa dicari bersama. Selain itu, Novi juga sering membelikan barang-barang yang cukup mewah untuk IR seperti iPhone, motor trail, tentu saja dengan tujuan untuk memikat hati keluarga IR. Mengetahui hubungan anaknya ini mulai serius, Myrna pun hanya bisa menasihati Novi. Myrna pun bilang, kalau kamu serius sama anak saya, coba pikir-pikir dulu. Karena kamu tahu sendiri keadaan ekonomi keluarga kita kan. Tapi Novi seakan sudah siap dengan segala konsekuensinya. Akhirnya dia pun tetap melakukan berbagai cara untuk meluluhkan hati keluarga IR. Termasuk dengan membantu masalah finansial keluarga calon suaminya ini. Hebat juga ini si Novi ya. Mungkin penghasilannya dia cukup lumayan. Atau keluarganya tajir. Karena biasanya kan yang berjuang seperti itu kan pihak cowok. Nah ini mah dari pihak ceweknya. Memang cinta membuat kita buta. Singkat cerita, karena orang tua IR merasa Novi ini ngebet banget dan sudah siap dengan segala resikonya jika nanti menikah dengan anaknya, akhirnya mereka pun diperbolehkan menikah pada tahun 2022. Dah tuh, setelah menikah dan menjalani bahtera rumah tangga, barulah sifat-sifat asli Novi mulai muncul. Dimana menurut IR, tabiat Novi ini ternyata kejam. Novi ini sering cemburu kepada mertuanya sendiri. Maksudnya cemburu mungkin dari sikap perhatiannya, dimana di mata Novi, IR lebih perhatian ke orang tuanya daripada ke dia. Novi juga punya sifat yang aneh, di mana dia meminta suaminya untuk di rumah saja mengurus rumah dan anaknya. Tapi di sisi lain, Novi juga kerap mengungkit IR yang tidak punya penghasilan secara ya pekerja honorer. Kamu gak ada pemasukan, hanya tahu di rumah saja. Udah mending kamu di rumah ngurus anak. Biasa penyakit istri kalau penghasilannya lebih tinggi dari suami. Tapi ya nggak semuanya gitu sih, tergantung orangnya kan. Novi kesal dengan suaminya yang menurutnya lebih mementingkan keluarganya. Sehingga dia melarang suaminya untuk berkomunikasi dengan keluarganya bahkan orang tuanya. Sampai-sampai pada suatu saat Novi ini pernah berucap, rumah tangga akan bahagia kalau mertua meninggal. Ini kan gila ya. Maksudnya dia sampai saja nyumpahin mertuanya mati kan. Cuman pernyataan-pernyataan tadi itu versi IR dan keluarganya ya lor. Nah sekarang kita bahas cerita versi Novi.
Menurut Novi, semenjak menikah, dia itu seperti tidak dianggap oleh keluarga suaminya. Ya, kesannya seperti dianaktirikan gitu. Dia juga selalu dituduh pihak keluarga suaminya, tidak pernah ngasih uang kepada keluarga suaminya. Padahal kenyataannya itu sebaliknya. Belum lagi dia juga dituduh suka berfoya-foya, sehingga suaminya tidak pernah ngasih uang ke orang tuanya. Dan pernah juga suatu saat anaknya dijatuhin sama ibu mertuanya, sedangkan ibu mertuanya hanya ketawa saja. Dan ya, itu bercanda atau gimana kurang tahu ya. Yang jelas itu pun menjadi masalah yang cukup besar, dan suaminya yang diharapkan menjadi penengah malah terkesan membela ibunya. Dan banyak lagi konflik yang terjadi antara Novi dengan ibu mertuanya, yang pasti ujung-ujungnya Novi yang selalu disudutkan dan disalahkan. Intinya menurut Novi, ibu mertuanya ini selalu ikut campur dalam rumah tangganya. Nah, dari berbagai masalah-masalah tadi, akhirnya menjadi satu dan menjadi dendam kesumat Novi kepada keluarga suaminya, khususnya kepada ibu mertuanya. Dan mulailah terbersit di pikiran Novi untuk menghabisi nyawa ibu mertuanya sendiri. Dari sinilah Novi mulai merencanakan pembunuhan mertuanya. Tapi di sini aku coba jadi penengah ya lur, tanpa berpihak ke salah satu pihak. Terlepas mana yang benar dan yang salah dari pernyataan kedua belah pihak. Yang jelas, ending dari permasalahan demi permasalahan ini begitu mengerikan. Dengan tewasnya Mirna, ibu mertua Novi dengan cara yang sangat sadis. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi kejadian pembunuhannya. Cus! Novi yang sudah nekat untuk menghabisi ibu mertuanya, dia pun mulai memikirkan cara bagaimana supaya dia bisa menghilangkan nyawa ibu mertuanya tanpa terjerat hukum. Dipikir dan dipikir, akhirnya dia mendapatkan ide untuk membuat rekayasa pembunuhan, di mana dia berniat membayar seseorang untuk membunuh ibu mertuanya, dan dia akan berpura-pura menjadi korban pembegalan. Tapi siapa orang yang mau untuk melakukannya? Setelah dipikir-pikir, akhirnya ketemulah orang yang tepat untuk menjadi eksekutor. Dia adalah M. Irmansyah alias Cimang, 21 tahun. Kita sebut saja dia Cimang, teman kecil dan tetangga Novi. Karena mereka bersahabat lama, mereka berdua saling tahu karakter masing-masing. Di mana Novi sadar kalau Cimang ini sedang banyak masalah finansial. Dengan diiming-imingi uang 75 juta, pastilah dia mau melakukannya. Setelah melakukan komunikasi via telepon, akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu pada 7 April 2024 pukul 8 pagi. Di salah satu warung bakso di kota Kendari. Dan di sanalah mereka mulai bernegosiasi, di mana Novi mulai menceritakan masalahnya serta niatnya untuk menghabisi ibu mertuanya sendiri dengan mengiming-imingi uang sebesar 75 juta kepada Cimang. Selain itu, dia juga berjanji akan menjamin Cimang dengan memberi uang sebesar 4 juta setiap bulannya selama 3 tahun. Novi pun memberikan uang sebesar 10 juta dulu sebagai DP. Sisanya akan diberikan setelah dirasa sudah berhasil dan aman. Dan ternyata dugaan Novi benar, Cimang langsung menyanggupi permintaan Novi, dan dirancanglah skenario pembunuhan Mirna dengan seolah-olah terjadi pembegalan. Dan untuk cara eksekusinya, Novi awalnya menyuruh Cimang untuk menghabisi Mirna dengan cara dibusur atau dipanah. Namun Cimang saat itu mengatakan, "Ini mertuamu, kalau dibusur bakal lama prosesnya, dan belum tentu dia akan mati juga. Begini saja, nanti ajak mertua kamu keluar dengan menggunakan mobil. Kalau sudah di tempat yang tepat, aku langsung menghabisinya di dalam mobil." Novi pun menyetujuinya. Namun di sini, Novi ingin supaya nanti rencananya ini harus berjalan bersih dan aman. Saat itu, Cimang pun meyakinkan jika rencananya ini bakalan aman, karena dia akan menggunakan sarung tangan agar tidak meninggalkan sidik jari. "Ya udah, yang penting aman toh," kata Novi. Dah tuh, sepakatlah mereka berdua. Singkat cerita, siang harinya, di hari itu juga, yaitu tanggal 7 April 2024, pukul 12.30, Novi mengajak keluar ibu mertuanya untuk membeli kebutuhan lebaran, dan Mirna pun mau tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Sebelumnya Novi sudah komunikasi dulu dengan Cimang via telepon kalau dia akan OTW keluar rumah. Dah tuh, mereka berdua pun keluar menggunakan mobil Novi, yaitu Honda Brio warna kuning dari rumahnya yang berada di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe menuju kota Kendari. Saat di Kendari, mereka mampir ke Pasar Andonohu untuk belanja kebutuhan lebaran. Setelah itu, Novi mengarah ke bundaran dekat RSUD Kota Kendari untuk menuju ke salah satu pusat perbelanjaan. Kemudian mereka lanjut ke Indogrosir untuk belanja kebutuhan lainnya. Terus mereka sempat beberapa kali memutar di bundaran Citraland. Lalu Novi mengarahkan mobilnya ke arah komplek DPRD Kota Kendari, tepatnya di Jalan Madusila, Kecamatan Poasia, sekitar pukul 14.30 WITA. Di sana terlihat Cimang yang sudah menunggu dan mengamati mobil Novi. Tapi karena momennya kurang pas, Novi kembali membawa mobilnya memutari bundaran Citraland lagi. Sebenarnya ibu mertua Novi ini sempat melihat Cimang dan bertanya, "Siapa sih orang itu yang berdiri di samping jalan? Kok ngeliatin kita terus? Dan kayaknya kamu kenal." Novi sempat bilang, "Oh, dia itu sepupuku."
Sebenarnya itu cuma modus Novi saja, sembari mencari momen yang pas untuk melaksanakan aksi kejinya. Di sini Cimang sempat menghubungi Novi. "Sini, pelan-pelan saja, kamu bawa mobilnya." Kemudian Novi memberhentikan mobilnya di depan kantor DPRD Kota Kendari. Disitulah Cimang yang sudah menunggu langsung masuk ke mobil Novi lewat pintu belakang dan tanpa basa-basi lagi langsung menjerat leher Mirna dari belakang menggunakan tali. Dan gak cuma itu saja, dia juga langsung menusukkan pisau di leher serta badannya Mirna sebanyak 10 kali. Dan matilah Mirna saat itu juga. Gila, sadis banget. Udah kayak adegan pembunuhan di film mafia The Godfather aja. Setelah itu, barang-barang berharga seperti handphone, uang, perhiasan langsung diserahkan kepada Cimang sebagai salah satu rencana rekayasa agar seolah-olah terjadi pembegalan. Kemudian Cimang pun langsung bergegas kabur. Sedangkan Novi mengemudikan lagi mobilnya dan berputar-putar di sekitaran bundaran Citraland. Lalu dia kembali berhenti di depan kantor DPRD Kendari dan berteriak meminta tolong jika ia sudah menjadi korban pembegalan. Benar-benar nih orang, manipulatif ulung kan? Dan yang gak habis pikir saat berputar-putar setelah pembunuhan, apa dia gak merasa takut? Di sampingnya ada mayat yang pastinya berlumuran darah. Psycho nih orang memang. Setelah itu, warga mulai berkerumun dan Mirna pun langsung dibawa ke RSUD Kendari untuk memastikan keadaannya. Dan pihak medis mengatakan kalau Mirna sudah tewas 5 menit setelah dijerat dan ditusuk lehernya. Novi pun mulai berakting dengan berpura-pura menangis seolah-olah dia merasa sangat sedih. Lalu dia segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Poasia dan mengaku telah menjadi korban pembegalan. Novi mengaku kalau mobilnya tiba-tiba diberhentikan 2 orang yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor berjenis Honda Scoopy warna coklat dengan mengatakan kalau ban mobilnya bocor. Namun saat dia mengecek, kondisi ban mobilnya ternyata baik-baik saja. Lalu tiba-tiba pelaku masuk ke dalam mobil dan melukai ibu mertuanya. Sedangkan dari sisi lain muncul 2 pelaku lagi yang langsung menutup kepala Novi dengan sarung dan membawanya masuk ke dalam mobil. Nah, di dalam mobil Novi mengaku menerima 2 kali tamparan di pipi sebelah kiri dari pelaku. Setelah itu mereka mengambil barang-barang berharga Novi dan ibu mertuanya. Lalu mereka pun langsung kabur entah kemana. Dan itulah pengakuan Novi ke polisi, yang mana itu semua hanyalah rekayasa Novi. Bagaimana polisi dapat mengungkap kasus ini? Yuk lanjut dan simak pembahasannya. Setelah menerima laporan dari Novi, Polsek Poasia segera melakukan olah TKP guna keperluan penyelidikan. Novi juga diinterogasi berkenaan kejadian tersebut. Namun dari keterangan Novi, ada beberapa hal yang menurut polisi ini janggal. Di antaranya seperti yang diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Fitrayadi, jika lazimnya kejadian kejahatan pembegalan yang terjadi di Kendari itu tidak pernah ada yang langsung masuk ke dalam kendaraan. Tapi dalam kasus ini, kok pelakunya bisa masuk ke dalam mobil gitu aja? Yang anehnya di bagian pintu mobil juga tidak ada tanda perusakan. Jadi si pembegal seolah-olah kayak dipersilakan masuk gitu aja oleh Novi. Kemudian pelaku yang hanya melukai bahkan sampai membunuh salah satu korban, sedangkan membiarkan satu korban lainnya, yaitu Novi yang baik-baik saja, mulus tanpa luka sedikit pun, meski mengaku sempat ditampar 2 kali oleh pelaku, dirasa janggal. Walaupun memang benar pelaku membawa beberapa barang berharga. Disinilah polisi mulai curiga kepada Novi. Polisi menduga ini bukanlah tindakan pembegalan biasa. Akhirnya Novi pun diinterogasi lagi secara intensif oleh polisi. Namun saat itu Novi tetap kekeh tidak mau menceritakan kejadian sebenarnya kepada polisi. Hingga akhirnya polisi mendapatkan informasi jika sebelum kejadian, tepatnya jam 8.00 tanggal 7 April 2024, Novi kedapatan bertemu dengan seorang pria di warung bakso yang bukan suaminya, seolah-olah sedang merencanakan sesuatu. Ditambah lagi ditemukan fakta jika mutasi rekening Bank Novi ada transaksi di jam dan hari yang sama saat pertemuan di warung bakso tadi. Sehingga polisi menduga telah ada kesepakatan antara Novi dan orang tersebut. Akhirnya polisi melakukan pendalaman lagi dengan kembali menginterogasi Novi. Dan saat ditanyakan perihal pertemuannya dengan seorang pria, serta transaksi di rekeningnya pada saat hari dan jam itu juga, Novi pun tidak bisa menjawab. Setelah terus didesak, akhirnya dia pun mengakui jika sebenarnya dialah dalang dari kejadian tersebut. Novi pun mulai menceritakan kejadiannya dari awal secara detail. Akhirnya polisi pun dapat mengantongi satu nama, yaitu M. Firmansyah alias Cimang, yang merupakan eksekutor pembunuhan itu. Dan kasus ini pun mulai terungkap dengan jelas tepat seminggu setelah hari kejadian. Dan gak pakai lama, polisi pun langsung mencari dan membekuk Cimang. Cimang pun hanya bisa pasrah tanpa perlawanan dan mengakui semua perbuatannya. Barang bukti seperti tali, pisau, serta barang-barang berharga yang dia bawa
juga akhirnya ditemukan, di mana tali untuk menjerat ditemukan di semak-semak, sementara pisau ditemukan di dalam tambak. Barang-barang berharga milik Novi dan ibu mertuanya juga masih dia simpan. Cimang mengaku setelah mengeksekusi korban, dia segera membuang benda-benda tersebut guna menghilangkan barang bukti. Dan akhirnya mereka berdua pun resmi ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka. Novi pun hanya bisa menangis, menyesali semua perbuatannya saat ditemui wartawan di lapas perempuan Kendari. Dia juga sempat meminta maaf ke suaminya serta kedua orang tuanya. Namun apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Novi harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Atas perbuatannya ini, mereka berdua terancam hukuman mati, seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Demikianlah cerita tentang menantu bunuh mertua di Kendari. Dari kasus ini, kita bisa mengambil pelajaran baik dari sisi menantu maupun mertua. Sebagai mertua ataupun orang tua, seyogianya tidak ikut mencampuri urusan rumah tangga anaknya, karena tanggung jawab orang tua kepada anaknya sudah lepas saat akad nikah. Ini yang terkadang masih banyak dari masyarakat kita yang belum paham, dan banyak rumah tangga tidak harmonis akibat ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anaknya. Dan sebagai menantu, apalagi seorang perempuan, juga tidak boleh terlalu baperan. Maksudnya harus sadar juga kalau tanggung jawab anak laki-laki itu bukan cuma istri dan anak saja, tapi orang tua, baik itu orang tua kandung maupun mertua, sebagai anak laki-laki wajib membantu mereka semua. Selagi hal itu wajar dan tidak berlebihan, hanya sekedar melaksanakan kewajiban, istri harus memahami bahkan lebih bagus lagi kalau mendukung suaminya. Tapi memang semua itu nggak gampang, dibutuhkan kesabaran serta proses yang luar biasa dalam membangun rumah tangga. Dan godaan serta ujian pasti setiap saat datang untuk menguji. Semua kembali lagi bagaimana cara menyikapinya. Oke, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kasus ini. Semoga korban ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semoga keluarganya diberikan ketabahan. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.